Ganas mas. Astagfirullah. Bener mas. Ini kayak orang pulang haji ya mas ya, tapi astagfirullahaladzim. Pemirsa berkepala babi mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Rahman dan Mas kameramen, Mas Indra ya. Iya, betul. Ya alhamdulillah, malam kali ini kita mendapatkan cerita dari warga ya mas ya, dan itu benar terjadi mas. Dan konon katanya ada salah satu warga di sebuah tempat mas, di salah satu desa di sini ya, dulunya itu pengusaha besar mas, pengusaha apa itu? tepatnya di bidang kuliner mas, dan mungkin di bagian kayak semacam bakso dan mie ayam begitu mas. Dan lalu pemilik itu sempat naik haji mas, dan selepas pergi haji itu tapi nggak pulang-pulang mas ke rumah, entah kenapa, dan itu menjadi salah satu misteri itu mas. Dan sampai pun di jamaah haji di Mekah tuh juga nggak ada yang tahu keberadaannya mas. Namun salah satu warga sempat ada yang melihat melintas di jalur sini mas, di jalan sini ya, itu memakai baju putih, kayak memakai ikat gitu, kayak ya orang pergi haji ya mas ya, serba putih. Tapi Dan katanya orang sekitar sinian aja ya Gus. iya, orang sekitar sini mas, karena mungkin larinya ke hutan mas, Iya. dan itu berwajah babi mas. Itu sangat menjadi salah satu misteri mas. Dan apa yang sebenarnya terjadi mas, kita akan coba lakukan penelusuran ke sana ya mas ya, karena dari tadi di sana kayak ada bau-bau babi mas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamurruh min jasad. Hadir. Tadi mas. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata. Astagfirullahaladzim. Ada apa, mas? Tadi kayak ada bayangan di sini loh Gus. Di sebelah mana mas? Sini mas. Iya Gus. Hati-hati mas. Di sini juga ternyata banyak sosok mas selain itu mas. Astagfirullahaladzim. Oh, kayak disuruh babi mas. Iya Gus. Astagfirullahaladzim. Tapi seperti lari-lari di sekitar kita ya mas ya. Astagfirullah. Takutnya nyeruduk ya mas ya. Kalau babi kan terkenalnya nyeruduk ya mas ya. Tapi kita kalau melihat babi itu jangan larinya lurus mas. Kita harus zigzag mas. Karena babi gak punya spion mas. Oh iya betul Gus. Mari mas. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Astagfirullahaladzim. Mas, itu di sebelah sana mas, kelihatan nggak mas? Itu seperti itu mas. Mana lah Gus? Itu mas, depan sana mas. Nggak ada lah. Itu tiang listrik mas, tapi nggak ada lampunya mas. Wah, Jadi kita gelap mas. astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mas ternyata di sini mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hati-hati mas, takutnya ini sosok ini gelap apa mas, bisa nyeruduk mas. Astagfirullahaladzim. 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 Ini mungkin ganas mas. Astagfirullah. Bener mas. Ini kayak orang pulang haji ya mas ya, tapi astagfirullahaladzim. Pemirsa berkepala babi mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Iya, kamu benar. Iya, kamu benar. Kamu orang yang dimaksud itu. Astagfirullahaladzim. Benar mas, ini sosok orang yang pergi haji tapi lama nggak pulang-pulang mas. Tahu-taunya sosok ini dulunya orang mas, salah satu orang
yang pengusaha terkenal mas di bidang kuliner ya, tadi saya bilang mas ya, Iya di Gus. bidang itu. Tapi kemungkinan dulunya dagingnya itu dicampur dengan daging babi mas. Astagfirullahaladzim. Jadi orang-orang itu yang makan di situ nggak tahu mas, taunya itu daging sapi atau daging ayam ya mas, begitu ya. Berarti kamu campur, itu idenya siapa gitu? Ide kamu sendiri. Apa alasan kamu mencampur daging sapi dengan daging babi itu? Untuk meraup keuntungan. Dan keuntungan itu kamu gunakan untuk pergi haji. Astagfirullahaladzim. Mas, ternyata benar mas, beliau berangkat haji dengan uang hasil mengoplos daging babi mas, untuk dikonsumsi oleh para pelanggannya mas. Astagfirullahaladzim. Ya juga harus hati-hati ya mas ya, walaupun kita ya, apalagi anak-anak muda jalan sekarang ya mas ya, seringnya membeli makanan itu kita harus juga teliti ya mas ya, asal muasal dari atau makanan daging itu ya mas, apalagi di apa yang berbahan daging mas terutama. Lalu kamu bagaimana kok bisa jadi berubah kepala kamu menjadi babi begini? Astagfirullahaladzim. Ya mungkin itu kamu dapat aset ya, karena kamu berangkat pergi haji dengan menggunakan uang hasil haram itu. Iya, karena Allah itu maha tahu, dan kamu nggak bisa seenaknya sendiri begitu, karena salah perbuatan pun kamu, apalagi di tanah suci, pasti kamu mendapat imbasnya, apalagi kamu mendapatkan langsung azab ya mas ya. Iya Gus. Dan saya ini salah satu ya yang patut tidak kita tiru ya mas ya, karena memakai dana haji tapi menggunakan uang haram mas. Astagfirullah. Dan di tanah suci pun Allah itu maha tahu ya, biasa apa yang telah dia perbuat langsung dibalas di sana mas. Ini pun masih di dunia ya mas ya. Astagfirullahaladzim. Tapi di Mekah sana itu orang-orangnya melihat beliau ini seperti orang biasa mas, tapi melihatnya seperti orang kebingungan mas, begitu. Jadi ini pergi ke Mekah sana, orang-orang melihatnya cuma jalan-jalan mas, tidak ke tanah sucinya mas. Ini mungkin azab dari Allah Subhanahu wa taala mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, kamu sudah mengotori sebuah ibadah umat Islam tentunya. Ya, inilah azab yang kamu terima pastinya, dan nanti pun di akhir hayat, mungkin di hari kiamat ya mas ya. Iya Gus. Kamu akan mendapatkan salah satu azab lagi, tentunya lebih pedih daripada ini. Iya, tunggu saja pembalasan hari itu. Astagfirullahaladzim. Ini saat nyeleneh sekali ya mas ya. Orang ini sangat sombong sekali dengan para warga di sekitar mas tentunya. Ini baiknya kita musnahkan saja atau gimana mas? Lebih baik kita mungkin pindahkan, jangan di tempat sini ya mas ya, karena bisa membahayakan para warga mungkin ya mas ya. Ya, coba tanya lagi Gus. Apa? Kamu minta bantuan saya? Aduh mas, ini Maksudnya bantuan apa Gus? mungkin ingin menebus dosa-dosanya mas.
Kalau begitu saya mungkin nggak bisa, karena ini langsung aja dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu sudah terlambat karena perbuatan kamu sendiri tentunya. Ya mau bagaimana lagi, karena kan kamu sih, ulah kamu sendiri berani-beraninya mencampurkan daging babi sama daging sapi itu buat dikonsumsi ya Mas ya. Iya Gus. Setahu saya daging babi itu emang mirip-mirip ya Mas dengan daging sapi ya Mas ya. Iya. Jadi kita misal kalau beli daging di pasar kita harus juga teliti ya Mas ya. Takutnya kaum muslimin itu salah membeli daging dan kita konsumsi, dan itu ya Allah mungkin berakibat fatal ya Mas ya. Gus. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin saya cuman nanti ya mungkin sedikit bantu doa ya Mas ya. Semoga Allah meringankan dosa-dosamu, dan itu saya kurang menyakitkan Mas. Astagfirullah. Mungkin ini saran saya ya, kamu juga dulunya pasti durhaka kepada kedua orang tua kamu ya. Astagfirullahaladzim. Bener Mas, ternyata bapak ini dulunya juga sangat kasar kepada orang tuanya Mas. Astagfirullahaladzim. Kamu tendang ibu kamu lagi sholat. Astagfirullah. Ini jangan kita contoh ya Mas ya. Dan pemirsa di rumah, jangan berani-beraninya apalagi menyakiti hati seorang ibu ya Mas ya. Apalagi ibunya sendiri, ibu kandung ya Mas ya, lagi sholat lalu ditendang, dan gara-gara waktu kecil itu menginginkan sesuatu Mas, dan ingin meminta uangnya, tapi karena sedang sholat ibunya tuh sangat khusyuk dalam melaksanakan sholat itu, tapi sosok ini mungkin tidak sabar ya Mas ya, lalu menendang ibunya ceder begitu, dan sempat terjadi kayak ada petir Mas gitu. Ya nanti mungkin sekarang saya akan bantu doa, dan nantinya atau di hari akhir itu bukan urusan saya tentunya, urusan kamu dengan Allah langsung ya. Ya kita bantu doa ya Mas ya. Iya Gus. Semoga dosa-dosa dari sosok ini dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ampunilah hambamu ini ya Rabb. Ya Rabb, atas segala perbuatan di dunia ini selama ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui semuanya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Mas ya, terkuak sudah sosok dari jelmaan babi ya Mas ya, karena salah satu azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa dimanapun kita berada ya, satu pesan dimana kita di dunia ini itu hanya sementara ya Mas ya. Iya Gus. Ya, dan kita pastinya nanti di hari kiamat, sekecil apapun perbuatan kita di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita di dunia ini ibaratkan seperti mampir minum ya Mas ya.
kita Iya, mungkin betul. di dunia hanya berusia 60 atau 70 tahun atau 80 tahun. Iya. 80 tahun di dunia itu sangatlah Lama ya Gus. bukan lama mas, sangat sebentar saja mas. Oh bentar. Ibaratnya kayak daun kena angin terus jatuh mas, begitu. Oh iya betul Ya. Gus. Dan kita sebagai kaum muslimin tentunya ya pemirsa semua juga harus siap-siap ya membekali diri sendiri masing-masing. Karena kalau bukan diri sendiri mau siapa lagi? Ya, terkecuali kita mempunyai salah satu amalan ataupun sedekah kita yang sangat kuat ataupun sholawat kita. Sedekah Dan jariah, itu Gus. dari 3 itu ya mas, itu bisa menjamin kita mas, walaupun kita tidak bisa berbuat baik kepada lingkungan masyarakat, tapi kita mempunyai salah satu amalan begitu mas. Yang salah satunya tadi sholawat ya mas ya. Dan sedekah kita, sedekah nggak harus kepada warga mas, mungkin sedekah kita sering memberikan salah satu harta kita untuk pembangunan masjid ataupun jalan ya mas, begitu ya mas ya, membantu ya tentunya intinya kegiatan yang berguna bagi masyarakat umum tentunya ya mas ya. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mas. Ya Gus. Kita lanjut lagi Gus. Iya.